Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Tugas Kecil Menuju Visi Besar. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan ada dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang penuh kerinduan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami mudah meremehkan hal-hal yang kecil, tugas-tugas yang terlihat sederhana yang ada di hadapan kami. Kami seringkali hanya berfokus pada apa yang tampak besar dan apa yang tampak spektakuler. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah adalah Allah yang setia dan Allah yang melihat segala sesuatu, bahkan dalam perbuatan kami yang paling sederhana sekalipun. Roh Kudus, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Singkapkanlah mata hati kami, agar kami dapat melihat setiap tugas sekecil apapun itu sebagai bagian dari rencana-Mu yang besar. Berikanlah kami hikmat untuk dapat memahami bahwa setiap kesetiaan dalam hal kecil adalah jalan menuju visi yang Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita ini cenderung meremehkan apa yang kita anggap tugas kecil. Mungkin itu adalah tugas sehari-hari yang terasa monoton, pekerjaan yang tidak menarik perhatian, atau pelayanan di gereja yang tidak terlihat dikagumi oleh orang lain, bahkan diremehkan oleh orang lain. Kita mungkin berpikir, apa gunanya melakukan hal ini? Ini terlalu kecil, tidak signifikan. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita perspektif yang berbeda. Bagi Tuhan, tidak ada tugas terlalu kecil untuk diperhatikan. Setiap tindakan kesetiaan sekecil apapun itu adalah bentuk penyembahan dan bukti dari karakter kita yang sesungguhnya. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 10 bagian A. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ayat ini yang seringkali kita dengar sesungguhnya adalah kunci untuk membuka potensi terbesar kita dalam pelayanan, dalam kehidupan, dan dalam panggilan ilahi. Ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa kesetiaan kita pada tugas-tugas kecil adalah suatu fondasi bagi visi besar Tuhan yang akan Tuhan tempatkan dalam hati kita atau dalam hidup kita. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari prinsip ini. Ambil contoh misalnya kehidupan Yusuf. Ia adalah seorang pemuda yang dianiaya, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, dan kemudian ia dipenjara. Dalam setiap situasi yang sulit ini, Yusuf tidak meremehkan tugas yang dihadapinya. Di rumah Potifar, ia mengelola segala sesuatu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Dan saat di penjara, ia tetap setia dalam melayani kepala penjara dan sesama narapidana. Kesetiaan Yusuf dalam tugas-tugas kecil dan tak berarti di mata dunia inilah yang kemudian membukakan pintu bagi Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri Mesir, menyelamatkan bangsanya
dan melaksanakan rencana besar Tuhan. Bayangkan jika Yusuf meremehkan tugasnya saat di rumah Potifar atau saat dia dalam penjara, maka Yusuf tidak akan pernah siap untuk menerima suatu tanggung jawab yang besar, menjadi orang nomor 2 di negara superpower di zaman itu, di negara Mesir. Mari kita ambil contoh yang lain, misalnya soal kehidupan Daud. Sebelum Daud menjadi raja Israel yang perkasa, Daud itu adalah seorang gembala. Sebuah tugas yang dianggap rendah pada zaman Daud. Namun Daud melakukan dengan penuh kesetiaan yang luar biasa. Ia melindungi domba-dombanya yang hanya beberapa ekor itu dari serangan singa, dari serangan beruang. Bahkan Daud mempertaruhkan nyawanya di padang gurut, di padang rumput yang sunyi itu. Daud mengembangkan suatu keterampilannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelindung, dan seorang pemuji Tuhan. Kesetiaan Daud dalam menggembalakan beberapa ekor domba, inilah yang mempersiapkan Daud untuk menggembalakan seluruh bangsa Israel. Tuhan tidak memilih Daud karena ia adalah seorang pangeran atau prajurit yang terkemuka, tetapi karena hati yang setia, hati yang teruji dalam tugas-tugas yang sederhana. Prinsip ini juga berlaku bagi kehidupan rohani kita di zaman sekarang ini. Mungkin kita merasa ibadah pribadi kita, doa kita yang singkat, pembacaan Alkitab beberapa ayat, itu adalah hal-hal yang kecil, yang bukan menjadi prioritas hidup kita. Namun, justru dalam disiplin rohani yang kecil inilah kita ini sedang membangun otot-otot iman kita. Kesetiaan dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, dan dalam merenungkan kebenaran Tuhan secara konsisten akan membuat hubungan kita dengan Tuhan dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan iman yang lebih besar. Mengapa kesetiaan dalam perkara kecil begitu penting bagi Tuhan? Yang pertama, itu menunjukkan karakter kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan suatu integritas, suatu tanggung jawab, dan juga kerendahan hati. Ini menunjukkan bahwa kita itu dapat dipercaya bukan hanya dengan hal-hal yang menarik atau yang mendatangkan pujian dari banyak orang, tetapi juga dengan hal-hal yang terlihat biasa, yang tidak dipandang orang sama sekali mungkin. Yang kedua, itu adalah masa pelatihan kita. Tugas-tugas kecil adalah tempat Tuhan menguji kita, membentuk kita, dan mempersiapkan kita untuk suatu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jika kita tidak dapat dipercaya dengan sedikit atau hal yang kecil, bagaimana kita akan dipercaya untuk perkara yang banyak atau perkara yang besar? Tuhan tidak akan memberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang belum membuktikan kesetiaannya pada hal-hal yang lebih kecil. Ini adalah proses pembentukan dari ilahi. Yang ketiga, itu membangun kapasitas kita. Setiap tugas yang kita lakukan dengan setia, sekecil apapun, menambah pengalaman dan menambah keterampilan kita. Ini seperti membangun sebuah rumah. Fondasi yang kuat dibangun dari bata demi bata demi bata. Dan
semuanya itu terjadi dari sedikit demi sedikit, lalu terbentuklah suatu bangunan. Demikian pula kapasitas kita untuk visi yang besar dibangun melalui kesetiaan dalam tugas-tugas kecil. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun tugas yang sedang Anda hadapi saat ini, baik itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau dalam pelayanan Anda, semuanya itu jangan pernah untuk Anda remehkan. Lakukanlah dengan segenap hati, seolah-olah Anda melayani Tuhan sendiri. Ingatlah bahwa Tuhan sedang melihat dan Dia sedang menguji kesetiaan Anda. Mungkin Anda saat ini adalah seorang ibu yang lelah mengurus anak-anak dan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Ingatlah, Anda sedang membentuk generasi masa depan, yaitu anak-anak Anda. Dan kesetiaan Anda dalam menjalankan tugas-tugas harian itu sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin Anda saat ini adalah seorang pekerja yang merasa pekerjaan Anda tidak dihargai oleh orang lain atau pimpinan Anda. Lakukan dengan usaha terbaikmu dengan penuh integritas, karena Anda sesungguhnya sedang melayani Tuhan. Mungkin Anda saat ini adalah seorang pelayan di gereja yang melakukan tugas-tugas yang tidak terlihat, yang sepertinya tidak keren, seperti membersihkan atau mengatur kursi. Ketahuilah saudaraku, setiap tindakan kesetiaan Anda adalah bagian penting dari tubuh Kristus. Jangan pernah menyepelekan kekuatan kesetiaan dalam perkara kecil. Itulah benih dari mana visi besar Tuhan akan tumbuh dalam hidup Anda. Tetaplah setia, tetaplah bertekun, dan percayalah bahwa Tuhan yang melihat kesetiaan Anda dalam hal-hal kecil akan membuka pintu-pintu yang lebih besar dan yang bisa daripada apa yang bisa Anda bayangkan. Anda tidak akan menyangka suatu kesempatan besar akan disodorkan Tuhan pada Anda. Tuhan akan mempercayakan Anda dengan hal-hal yang lebih besar lagi, bukan karena kehebatan Anda, tetapi karena kesetiaan Anda yang sudah terbukti. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Baik, seringkali kami cenderung meremehkan hal-hal kecil, menganggapnya tidak signifikan atau kurang penting dibandingkan dengan perkara-perkara besar yang kami impikan. Namun melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan kami dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, dari tugas-tugas yang tampaknya sepele, dari tanggung jawab sehari-hari yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Kami sadar Bapa, bahwa visi besar yang Engkau miliki bagi kami, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dalam kehidupan pribadi kami, seringkali dibangun di atas fondasi kesetiaan kami dalam hal-hal yang kecil. Setiap tindakan kecil yang kami lakukan dengan penuh integritas, setiap janji kecil yang kami tepati, setiap tugas kecil yang kami selesaikan dengan sukacita dan penuh dedikasi, adalah langkah-langkah yang membawa kami lebih dekat kepada pemenuhan akan visi Engkau yang besar dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami pernah lalai, mengabaikan, atau bahkan meremehkan perkara-perkara yang terlihat kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Beri kami hati yang mau belajar, yang melihat setiap tugas sekecil apapun itu sebagai kesempatan untuk dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Engkau. Biarlah kami memahami bahwa setiap detail memiliki makna dalam rencana Engkau yang besar. Terima kasih Bapa.
atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.